Desa Kasepuhan Citorek, Lebak, Banten. Desa ini berada di dataran tinggi, sehingga kalau pagi hari kita berada di atas awan. Sebagian besar masyarakat di sini bekerja sebagai petani. Di tepian jalan, mata kita disuguhkan dengan bangunan lumbung padi yang berdiri tegak. Di Desa Kasepuhan Citorek terdapat situs Lebak Cibeduk, yang dimana merupakan situs peninggalan zaman megalitikum di Banten. Di dalam bangunan ini terdapat salah satu batu sakral. Menurut masyarakat setempat, konon katanya, ketika kita memeluk batu ini dan memberi koin seikhlasnya, dipercaya bisa mengabulkan keinginan kita. Intinya, ini batu untuk mengukur diri kita apabila ada keinginan mengukurnya ya di sini. Tapi harus didampingi oleh ketua adat setempat. Kalau batu besar ini disebut batu beduk. Menurut keterangan atau sejarah hidup turun-menurun, ketika bulan puasa menjelang takbiran, suara beduk muncul dari batu ini. Dan batu yang berbentuk kursi ini katanya menjadi tempat orang-orang tua dulu bermusyawarah. Sehingga bentuknya mirip seperti kursi. Batu yang berada di atas puncak punden berundak ini dulunya dijadikan sebagai penanda arah kiblat. Mengukurnya dari bayangan matahari. Tambak-tambak ini bukanlah tambak ikan mas yang berada di sawah. Namun, tambak ikan mas ini ada di Kali Citorek. Sejak dahulu, aliran sungai di kali tersebut dijadikan keramba. Keramba ini terbuat dari bambu dan kayu yang dipasang secara permanen di dasar sungai. Dan memanfaatkan aliran sungai, ikan-ikan mas ini dapat tumbuh besar hingga mencapai 1,5 meter. Ikan-ikan mas jumbo ini dijual seharga 100.000 per kilo. Namun, jika corak dan warna ikan mas dianggap bagus, harga ikan tersebut tidak dijual per kilogram, tapi per ekor. Bahkan ada ikan mas yang dijual seharga 2 juta hingga 3 juta per ekor. Halo teman-teman, kembali lagi nih di part kedua. Negeri di atas awan Gunung Luhur, Citorek, Lebak, Banten. Nah, ini suasana pagi nih di Citorek. Cerah. Nah, kalau kesini direkomendasi weekday sih. Kalau weekend itu pasti rame banget dan harus booking villa atau penginapan. Dan penginapan di sini banyak sih dan harganya juga murah-murah, mulai dari 150.000 lah. Itu udah lumayan lah. Nah, ini kita persiapan buat pulang ke Jakarta. Kalau berangkatnya itu kita lewat Jakarta, Jalan Jasinga, Bogor, Lewiliang, nah, Citorek. Nah, pulang ya kita mau muter ini lewat Sukabumi. Rencana mau mampir ke Pantai Sawarna dan Pelabuhan Ratu. Dan pulangnya lewat Cikidang. Dia nyewa Satpol PP kali ya? Dia nyewa Satpol PP buat ngikutin. Bener juga sih. Awal ya? Bener Jen? Wah iya.
Oh iya, pastikan ya kendaraan kalian kalau mau ke Citorek harus dalam kondisi prima karena tanjakannya lumayan, dan kalau turun pun pastikan tuh pengeremannya harus sehat, takutnya ngelos bahaya juga soalnya nggak ada pembatas tuh di tepian jalan, bisa masuk jurang. Nah ini kita berangkat dulu nih menuju Sukabumi. Oh iya, maaf teman-teman, kameranya ngeblur nih. Tapi beberapa menit aja sih ngeblur, setelah dicek udah kembali normal lagi sih. Nah ini kalau ngelihat aslinya jalan ini tanjakannya terjal banget nih, lumayan nanjak. Ini kita lewatin jalur bekas longsor nih. Di sini rawan longsor nih, kalau hujan kayaknya harus hati-hati. Longsoran tanahnya juga tuh masih di tengah jalan, belum dibersihin, kayaknya ini baru banget nih. Nah kita mulai menurun di sini, turun dan hati-hati, banyak pasir di jalanan yang akibat dari longsoran. Nah, jalan udah mulai menanjak lagi nih. Kayaknya kita udah mulai masuk hutan. Di sini masih terbuka. Nah, pokoknya nih jalur masih beton nih. Tapi setelah ini jalan mulai menyempit. Ini masih bisa dilewatin 2 mobil nih, masih lebar banget nih jalur nih. Kita udah masuk jalan 1. Nah ini jalannya udah mulai mengecil nih, jalannya udah mulai aspal, nanjak, mengecil dan muat 1 mobil. Kalau 2 mobil sih ngepres banget nih.
Untuk akses jalannya sih masih mudah sih, soalnya kita ikutin jalan aja, nggak ada cabang jalan, jadi cukup mudah. Nah, depan kita ada Pak Ojan yang menggunakan motor Royal Enfield Himalayan, cc-nya 411, enak banget nih, 1 silinder. Jadi tanjakan juga enak aja nih, gas terus. Nah, depannya lagi ada Pak Haji Hartono naik Honda CB 150X. Udah ada side box dan top box, keren sih, kayak BMW lah, keren. Nah, di sini jalan masih menanjak terus ya. Nah, gue pernah nih lewat malam hari, tapi pakai mobil waktu itu. Parah, gelap banget, gak ada orang. Asli serem sih ini jalan kalau malam hari nih. Gue mikirnya nih pada saat itu pas malam hari lewat sini kayak kesasar, tapi ya kalau di map sih emang ada jalan tembusan. Nah, ini kita baru lewatin ada rumah nih, bangunan, tapi jarang-jarang ada rumah. Nanti setelah berapa kilometer ada rumah lagi, nanti kosong, hutan lagi, tebing, jurang, nanti ada bangunan lagi. Ini jalannya sih masih enak nih. Ini kita udah mulai masuk hutan nih. Sebelah kiri udah mulai tebing, kanan itu jurang tuh. Kalau malam udah nggak ada penerangan sama sekali nih. Jalan juga sini masih normal nih, masih enak, halus, aspal. Tapi kita nggak tahu nih di depan nih jalannya gimana. Oh iya, sekedar mengingatkan nih, kalau ke Citorek, ke Gunung Luhur, persiapkan jaket hangat karena di sana suhunya lumayan dingin, sekitar 18 derajat lah kalau malam. Pagi pun dingin. Di sini juga masih dingin nih cuacanya, udaranya.
ini barusan lewatin bekas longsoran tuh, batu-batu masih pada di pinggir jalan sebelah kanan. Kan di sini memang rawan longsor dan sering longsor kalau musim hujan nih. Jadi hati-hati aja kalau ke Citorek, harus lihat cuaca, jangan memaksakan. Di sebelah kanan tuh kayak ada gua, apa tuh gua. Nah, kita lewatin jembatan sebelah kanannya nih, kayaknya bekas longsoran lagi nih, batu-batunya gede banget jatuh. Nah, sebelah kiri ini ada wisata air terjun, apa tuh ya, kayak Curug tuh. Jadi bisa nih kalau selain mengunjungi Gunung Luhur, lihat view negeri di atas awan, bisa juga tuh ke air terjun, apa tadi namanya, bisa searching tuh di Google. Kita lewat jembatan yang kedua. Wah, papasan depan ada mobil juga. Nah, ini nih repotnya kalau bawa mobil dan papasan. Jadi ada salah satu harus ada yang ngalah dulu nih, karena bener-bener ngepres banget. Dan sebelah kirinya itu langsung jurang, itu lumayan dalam. Jalan udah mulai rusak nih, udah nggak, aspalnya udah pada hancur, nggak semulus sebelumnya nih.
liatin, kayaknya bekas longsoran lagi nih, masih belum diberesin jalannya, makanya hati-hati nih, sempit banget, langsung kanan tuh langsung jurang, jalur udah mulai gak mulus lagi, banyak lubang, jadi bannya harus kondisi sehat, jangan sampai bocor. Wah, kalau bocor di sini repot nih, kayaknya nggak ada tukang tambal ban. Tuh bisa dilihat ya, jalan udah mulai batu-batu, kerikil kecil. Ini harus hati-hati nih, jangan sampai kepleset. Ini udah bukan aspal yang halus nih, jalan udah mulai berbatuan. Sampai sini kita belum temuin jalan yang halus nih, masih jalan batu-batuan, dan di depan akhirnya ketemu banyak rombongan motor. Jadi sebagian banyak itu banyak motor metik tuh, mereka pada jalannya pelan tuh. Nyiksa sih kalau pakai motor metik, kasihan. Kalau motornya depan kayak Pak Ojan sini enak nih, ban pakai dual purpose, cc gede, cocok banget di medan yang kayak gini nih, medan perang. Baru ketemu bangunan rumah lagi di sebelah kanan nih.
bener-bener parah, makin hancur. Nah, kalau nemuin dua cabang ini, kita belok kiri. Kalau belok kanan itu sebetulnya bisa aja ketemu, tapi nggak tahu nih nembusnya kemana dan jalurnya kayak gimana. Tapi jalur utamanya itu yang sebelah kiri nih. Nah, rombongan tadi itu motor-motor Matic pada berhenti, nggak tahu deh dia mau kemana, atau mau ngambil jalur kanan, atau mau muter balik lagi, karena ini jalur udah benar-benar parah, banyak batu-batuan. Dan batunya gede-gede banget, harus hati-hati sih, takutnya ban ketuncep batu malah bocor. Parah sini jalur, gak nyangka aja ternyata jalurnya makin ke sana makin ke sini makin rusak. Kirain tuh full aspal, ternyata batu-batu gede dan hancur. Dan kita ini benar-benar ada di tengah hutan nih. Kalau kayaknya sini jalur ngebelah bukit, ngebelah gunung. Tuh teman-teman bisa ngelihat ya, batu-batunya gede banget. Ini kalau Matic, nah Matic nih lewat nih, kayak warga setempat. Ini nggak kebayang sih kalau hujan, kayaknya nggak disaranin lewat sini karena takut ada longsor dari tebing sebelah kanan. Karena beberapa kali ngeliat tuh bekas ada longsoran tuh banyak banget.
guys. Nah, kita baru nemu mobil lagi nih yang mau ke atas nih. Alhamdulillah nih, jalan udah kembali beraspal. Semoga di depan udah nggak temu batu-batuan lagi nih jalanan nih. Sini udah enak nih, udah bisa jalan sedikit lebih cepat. Oh iya, ini jalur kalau lihat langsung sih sedikit menurun nih, jadi harus hati-hati karena jangan sampai keenakan tahu-tahu depan belokan langsung masuk jurang nih, karena emang jalanannya turunannya tuh gak terlalu curam tapi lumayan agak panjang, jadi kalau buat turun enak-enak aja. Jadi saking keenakan jangan sampai kita ngelos masuk jurang.
kalau mau ke Citorek pulangnya mau lewat Sukabumi, harap diperhatikan tuh bensin, karena di sini kayaknya nggak ada pom bensin atau yang jual bensin eceran nih. Dari tadi belum kelihatan yang jual bensin eceran. Jadi dipastikan sebelum nyampe Gunung Luhur bensin harus full, jangan sampai di bawah setengah, karena ini jalannya juga nanjak dan nggak tahu di depan ada berapa kilo lagi ada ketemu pom bensin atau bensin eceran nih. Nah, kita udah masukin beberapa banyak rumah-rumah warga di sini nih, enggak kayak tadi nih benar-benar di tengah hutan. Sekarang kita lihat sebelah kanan kiri udah ada rumah, dan ini juga jalanannya udah masuk aspal beton nih. Kayaknya udah jalan yang ramai penduduk juga nih. Di sini jalan udah mulai menanjak ya sampai atas. View di sini nih, kalau sebelah kiri kita lihat langsung nih, ini udah kelihatan view banyak perbukitan nih. Kayaknya ini udah masuk perbatasan Sukabumi nih. Bagus sih kalau lihat langsung. Dan kalau riding di sini nih, jalur ini asik sih.
Nah, di depan ada kayaknya ini bekas longsoran nih. Lagi dievakuasi oleh mobil eskavator mah tangga. Longsor. Nah ini kayaknya baru banget nih longsor terjadi nih dan menutupi jalan, makanya dikerahkan mobil eskavator. Kita suruh gantian nih, suruh nunggu dulu. Mungkin kalau nggak ada mobil, kita jalan 2 hari sebelum ini mungkin jalanannya masih ketutup nih, makanya harus hati-hati kalau mau lewat dari Citorek ke Sukabumi. Pastikan cuaca harus mendukung, jangan sampai hujan. Kalau hujan takutnya ada terjadi longsor kayaknya, soalnya dari beberapa jalur tadi kita lewatin ada beberapa titik yang terjadi longsoran dan kita harus menunggu dulu nih jalur dibuka. Nah, kita udah diperbolehkan untuk jalan nih. Kita lihat, wah serem juga nih, kanan sebelah kiri langsung jurang. Nah ini kayaknya mobil yang sudah menunggu dari tadi dan beberapa ada truk nih, truk motor. Kita lanjut jalan guys. Nah indikator motor gue nyala nih, indikator warna oranye. Jadi kalau ngegas dengan RPM sampai 8.000 itu berebet motor. Jadi napasnya hilang, langsung turun ke 1000 RPM, jadi nggak bisa lanjut, harus dikurangin dulu. Aku nggak tahu nih ini kendalanya apa nih, harus dilihat dulu nih kodenya. Nah kayak di tanjakan kayak gini nih sedikit repot nih kalau indikator ini nyala, karena 8.000 tuh dia hilang gasnya. Nah makanya ketika kita nyalip di tanjakan harus hati-hati nih. Aku belum cek nih kode yang muncul nih, kode berapa nih.
Jalurnya udah mulai enak nih, jalurnya udah aspal mulus, sudah nggak ada jalan yang rusak lagi, udah mulai belok-belok. Dan sebelah kiri viewnya langsung perbukitan. Kayak depan udah kelihatan pantai Pelabuhan Ratu.
mulai nih. Di depan ada mobil dan jalur menanjak. Bismillah aja nih motor bisa nyalip. Nah kan, kayak gini nih, RPM 5000 aja gas sudah hilang. Nah, kayak gini nih contohnya nih. RPM 5000 6000 tuh udah hilang. Harus makanya nanti kalau lagi berhenti mau dicek dulu nih kode berapa yang keluar di indikator. Nah ini kita udah masuk jalan Pelabuhan Ratu. Sebelah kanan itu udah kelihatan pantai. Ini barisan pantai Pelabuhan Ratu nih. Dan tujuan kita pengen ke Pantai Sawarna dulu. Lewati Pantai Sawarna baru pantai Pelabuhan Ratu. Nah kita belok ke kiri. Kalau ke kanan itu ya menuju
Pantai Sawarna. Kayaknya kita salah belok. Tadi harusnya di pertigaan sebelumnya itu ada cabang 2, kita belok ke kiri, harusnya kanan. Kalau kanan itu lewati Pantai Sawarna. Nah ini kita langsung ke Pantai Pelabuhan Ratu karena salah jalur, dan kita berhenti dulu buat isi bensin Royal Enfield punyanya Pak Ojan. kameranya agak menunduk ke bawah, kayaknya berubah settingannya, jadi
jarak pandangnya agak kurang oke nih dilihat. Ini sih udah deket dengan pantai nih, kita udah mau nyampe. Nah, hilang lagi kan di RPM 6000. Ini bahayanya kayak gini nih, kalau lagi nyalip tau-tau gas hilang. Pas dicek sih tadi ada masalah di gasnya, tapi makanya nggak bisa dibenerin karena ini injeksi kan, harus ke bengkel nih. Dan ternyata air radiator pun pas dicek agak berkurang. Mungkin salah satu penyebabnya gara-gara kurangnya air radiator. Ini gas hilang lagi nih, padahal masih di 5000 rpm. Biasanya itu hilang di 8000-an. Makanya nyalip pun harus pelan-pelan. Dah untungnya ada mobil yang mau nyebrang ke kanan, tertolong juga sih. Nah, ini motor gue coba gas full biar RPM tinggi. Kalau kita ngegas RPM tinggi, nah ini hilang nih indikator warna oranye. Mesti digeber kayak gini nih, tapi muncul lagi nih warna indikator oranye. Nah, udah hilang nih lampu. Nyala lagi. Aduh.
kita mau mampir ke pantai untuk makan siang, sekalian foto-foto, dan kita kembali jalan. Tapi kita lihat dulu nih spotnya ada yang bagus atau enggak. Sini sih lumayan padat nih. Nggak tahu deh, kayaknya nggak ada deh. Kalau Karanghawu tuh sana Pak Haji ya? Oh, Iya, kirain kita lewatin enggak tadi ya? Solo, iya. Di Solo kan? Iya, kalau Karanghawu ke sana. Oh, kayaknya tadi tuh pas pertigaan harusnya Sana. di Solok ya. Iya. Kapan kali ya? Ini di pelabuhan Ragunan. Main di mana? Itu cari lagi aja dulu. Ya udah. Ini yang kayak gitu tapi parkirannya langsung ke pantai. Oh, iya. Yuk. Ada nggak sih? Nggak ada ya? Nggak tahu deh kalau yang di pantai bukannya terakhir ini ya? Apa ada lagi ya? Ya ini sana lagi yang apa yang depan Pelabuhan Ratu. Oh, Kalau ini kan ya ini kan yang pasar punya itu. Itu naik kuda itu. Kalau yang parkiran langsung ya situ ya. Karanghawu. Karanghawu. Sana lagi. Ayo Pak Haji. Mundur Bang Hujan, bisa nggak? Nah, berhubung tidak ada tempat yang asik untuk foto dan tempat makan yang kurang, kira kita mencoba tempat lain. Kayaknya di sebelah kanan depan masih banyak nih spot-spot yang bagus buat foto-foto. Mas Bang, Mas Bang.
sini lumayan nih tempat buat foto, latar belakangnya langsung pantai. Cuman foto stock shot sebentar, lalu kita cari tempat makan di luar. Ya, cukup sekian dari perjalanan kali ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Keren ya. Jalan kali keren. Tahu aja. Jalan kali keren banget. Iya.